Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Bali mewakili kalangan pengusaha juga gerah melihat pembangunan fasilitas pariwisata di Bali kian kebablasan. Bahkan sampai berteriak, jangan jual Bali kami tanpa aturan, karena ternyata banyak aturan seperti perda dilanggar. Ajakan ini didukung kalangan akademisi Bali agar pemerintah berani menindak tegas investor nakal. Hal itu terungkap di sela-sela dialog Merah Putih Bali Era Baru, Rabu 29 Mei 2024 di Warung Bali Cafe. Rektor Dwi Jendra University, Profesor Gede Sedana, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarta, dan Pandemade Ari Ananta Paramarta, dosen Fakultas Pertanian dan Bisnis Dwi Jendra University selain menyoroti isu pembangunan Bali juga nasib subak ke depan dan pertanian organik di Bali. Sedana mengajak Rama Bali dan pemerintah jangan sampai menjual semua aset untuk pembangunan pariwisata. Dia menegaskan Bali bukan untuk pariwisata namun pariwisata untuk Bali. Nah, artinya bahwa budaya inilah yang menjadi penekanan di dalam proses pariwisata, dalam pembangunan pariwisata itu. Nah, saya selalu berharap bahwa pariwisata atau wisatawan yang datang ke Bali ini mereka akan bisa bersama-sama dengan masyarakat Bali ini untuk membangun Bali, bukan hanya untuk menikmati Bali. Tidak, tetapi bersama-sama membangun Bali. Dan ini sudah muncul suatu pemikiran dan juga ada beberapa yang sudah melakukan inisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong pembangunan di Bali, khususnya budaya di Bali ini. Artinya wisatawan datang ke Bali, dia ikut membangun Bali. Nah, kenapa kemudian kita memunculkan bahwa Bali ini kita tidak perlu kita jual, kita tidak akan menjual Bali untuk pariwisata. Bukan, tetapi kita membangun Bali bersama-sama dengan sektor-sektor yang lain termasuk sektor pariwisata yang akan bersama-sama membangun Bali ini. Jadi wisatawan itu pariwisata adalah untuk Bali, bukan sebaliknya. Kita menjual seluruh aset yang kita miliki dalam tanda petik, kemudian itu kita berikan semuanya kepada wisatawan. Nah, inilah yang kemudian bagi saya bahwa kalau saja misalnya kita masih dengan konsep pariwisata konvensional, kita menjual tanda petik aset-aset kita yang kita miliki, kemudian itu dinikmati oleh wisatawan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat membuat pemburukan bagi masyarakat kita di Bali. Dr. Inengah Mulyarta mengakui ada benarnya Bali saat ini dijual oleh investor luar. Ini sebuah risiko perkembangan pariwisata. Tak bisa kita berteriak saja, namun harus diikuti dengan langkah bersama. Itu ada benarnya juga, tetapi kita harus lihat indikator ketika menyebut bahwa kebablasan itu kita harus lihat dulu dari segi mana kebablasan. Seberapa besar alih fungsi lahan. Kalau selama ini kan kita sering menyebut alih fungsi lahan sampai 1.000 hektar per tahun gitu ya. Memang ini menjadi risiko dari pengembangan pariwisata. Tetapi ketika sudah ada aturan bagaimana mengontrolnya. Memang ini pekerjaan kita bersama, tidak bisa kita hanya berteriak, tapi langkah apa yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian dari sisi selama ini, kita selalu mengejar target ekonomi yang selalu meningkat. Gitu. Tapi kita belum berpikir bahwa peningkatan ekonomi itu belum tentu akan naik terus. Karena ketika dia pada satu posisi tertentu, dia akan turun karena keterbatasan sumber daya. Kita boleh feedback ke belakang ya, melihat ke belakang. Daya tampung Bali berapa sih? Kalau kita melihat dulu kan 1,5 juta gitu. Sekarang berapa gitu? Sekarang hampir 5 jutaan. Dengan tambahan jumlah pariwisata yang ada, ini menjadikan beban bagi Bali, baik daya dukung, daya tampungnya itu tidak lagi memadai. Satu sisi kualitas airnya bagaimana gitu. Karena pengambilan air juga menjadi ukuran bagaimana kita menggunakan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam bagaimana gitu. Selama ini itu dah akibat dampak ekonomi kita ingin mendapatkan keuntungan. Sementara itu Pandemade Ari Ananta Paramarta menyebut di tangan generasi muda Bali menjaga alam Bali. Jangan sampai Krama Bali menjual tanah Bali karena alasan ekonomis untuk pariwisata. Dia juga mendesak pemerintah dalam hal ini DPRD dan Bupati hingga Gubernur harus berani keras menindak investor nakal. Kembali menata mana kawasan sawah, terbuka hijau dan pariwisata. Baik,
menurut saya terkait dengan alih fungsi lahan yang semakin marak di Bali itu kita lihat dulu analogi bahwa dikatakan ada gula ada semut. Jadi Bali ini sebagai gula yang tentunya menarik para investor, para wisatawan untuk hadir ke Bali. Tapi jangan kita lupa gula itu menarik karena dia manis. Jadi menarik semut karena dia manis. Jadi jangan sampai Bali ini kehilangan manisnya itu sendiri. Jadi bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah ada sejak dahulu, apa yang sudah diciptakan, budaya yang diciptakan oleh leluhur kita, sehingga pariwisata ini tetap hadir ke Bali, jadi tetap jadi semut yang suka dengan manisnya Bali. Jadi jangan sampai dengan pembangunan yang tidak teratur dengan baik, tidak terlaksana dengan baik, tidak ada blueprint yang jelas, itu menyebabkan Bali kehilangan rasa manisnya itu. Itu kan jadi bumerang sendiri untuk Bali ke depannya. Jadi bagaimana sekarang tantangan bukan hanya pemerintah saja sebenarnya, tapi bagaimana kita, terutamanya saya sebagai generasi milenial ke depannya mempertahankan tanah-tanah yang kita miliki, aset-aset yang kita miliki, jangan semena-mena baru harganya mahal, baru kita kesulitan ekonomi, kita menjual tanah-tanah Bali kita. Jadi kita juga harus mempertimbangkan sebagai sikap pemerintah gimana, Pak? Kalau sikap pemerintah sendiri saat ini seharusnya lebih menata lagi di mana dia kawasan pariwisata, di mana dia kawasan ekonomi kreatif, di mana dia kawasan persawahan, di mana kawasan terbuka hijau. Itu blueprintnya harusnya lebih jelas lagi ke depannya. Selain masalah pembangunan Bali, dialog juga membahas Bali menerapkan pertanian organik mulai 2024. Hal ini terkait saran delegasi WWF saat berkunjung ke Jatiluwih. Selain itu juga menyinggung nasib Subak menghadapi derasnya alih fungsi lahan dan minimnya bantuan pemerintah. Sueca melaporkan.